ekspedisi jualan bisa 1 triliun. Alhamdulillah 2010. Memiliki banyak uang tidak membuat orang-orang menjadi kalap mata, di mana banyak sekali orang-orang yang ternyata tidak lagi mengandalkan kekayaannya untuk bisa hidup tenang. Karena pada dasarnya ketenangan tersebut bisa didapatkan dalam jiwa dan hati manusia itu sendiri. Nah guys, kalian tahu nggak sih jika ternyata ada beberapa pengusaha kaya raya yang ternyata mendapatkan hidayah untuk bisa menjadi seorang mualaf? Tentu saja hal ini sangat luar biasa, bahkan bisa jadi nilai positif bagi mereka itu sendiri. Seperti halnya yang telah dialami oleh sosok pengusaha bernama Johari, Yusuf Hamka, hingga Iwan Musri. Hidayah Islam, 7 pengusaha kaya raya Indonesia masuk Islam. Number 7. Johari. Siapa yang bakal menyangka jika ternyata Indonesia sendiri tidak pernah kehabisan orang-orang hebat yang memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan beberapa di antaranya mampu sukses di usianya yang masih sangat muda. Semua itu karena adanya usaha dan juga kerja keras yang mereka lakukan dalam mengembangkan bisnis yang dijalankannya. Nah guys, coba deh kalian perhatikan orang-orang di bawah ini, di mana mereka mendapatkan hidayah setelah menjadi seorang pengusaha sukses. Memang, pada dasarnya menjadi seorang pengusaha kaya raya memang tidak semudah yang kita pikirkan. Dibutuhkan kerja keras untuk mendapatkan itu semua. Bahkan banyak orang-orang yang menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kesuksesannya itu. Apakah kalian sudah melakukannya? Jika belum dilakukan oleh beberapa pengusaha di Indonesia ini, tapi untuk apa sih uangnya? Ya jelas dong, semua itu kehidupannya sehari-hari. Nah, tapi tidak hanya itu saja, ada beberapa pengusaha yang menyisihkan uangnya untuk proyek pembangunan sebuah masjid atau rumah Allah. Kita berpindah keyakinan seseorang. Kisah perpindahan keyakinan seseorang menjadi mualaf selalu menarik disimak. Sebab proses mereka sebelum akhirnya mantap berhijrah selalu tak mudah. Banyak pertentangan dalam diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, hingga akhirnya mereka bersyahadat. Apalagi orang-orang ini merupakan konglomerat dan pimpinan perusahaan yang sudah hidup bergelimang harta. Johari Zain merupakan bos perusahaan mualaf yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954. Dia merupakan bos dari perusahaan ekspedisi CNA. Keluarganya merupakan kelompok pedagang Tionghoa yang menganut agama Buddha. Meski begitu, Johari menempuh pendidikan di sekolah Katolik. Number 6. Yusuf Hamka. Yang jelas kalian pernah dong melewati jalan tol, iya kan? Ternyata meski sudah sering kali melewatinya, banyak yang belum tahu siapa gerangan yang memiliki jalan tol tersebut. Nah guys, yang punya jalan tol, ya bapak ganteng ini dong pastinya. Lahir dengan nama Alun Joseph dan sering disapa dengan panggilan Babah Alun. Bos perusahaan mualaf ini masuk Islam setelah bertemu dengan ulama Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka tahun 1981. Di bawah bimbingan Buya Hamka, akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan namanya diganti menjadi Yusuf Hamka. Dia merupakan konglomerat Indonesia yang terkenal sebagai pemilik jalan tol Desari. Yusuf Hamka dikenal sebagai orang yang dermawan yang sering memberikan bantuan kepada masyarakat. Number 5. Fitria Yusuf. Kalau buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Mungkin setelah ini yang bisa dipegang teguh oleh beberapa orang ya guys. Namanya sepertinya tidak asing di telinga kita ya guys. Tapi siapakah gerangan wanita ini? Yang jelas kalau dilihat dari nama belakangnya, kita sudah bisa menebak-nebak jika ternyata wanita cantik dan juga cerdas ini merupakan anak dari
sang pengusaha kaya raya, yaitu Yusuf. Memang gak lengkap rasanya jika kalian hanya mengenal ayahnya saja, tanpa tahu jika anaknya juga merupakan salah satu pengusaha yang tajir melintir. Fitria Yusuf adalah CEO PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, sekaligus putri dari Yusuf Hamka. Dia mengucapkan kalimat syahadat pada 2020 silam di Masjid Al-Aqsa, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Video bos perusahaan mualaf yang mengucapkan syahadat ini sempat viral di media sosial. Fitri mengaku memeluk Islam karena mendapat hidayah, serta terinspirasi dari perbuatan ayahnya. Number 4. Lee Kang Hyun. Kalian pecinta produk Samsung? Ya, jika memang iya, maka harus tahu dong siapa kira-kira yang memiliki perusahaan Samsung itu sendiri. Yang punya adalah bapak ini guys. Namanya yaitu Lee Kang Hyun, yang merupakan pemilik Vice President Samsung Electronics Indonesia. Dia ternyata sudah lama menetap di Indonesia. Dia pertama kali ditugaskan di Indonesia pada tahun 1993. Lamanya tinggal di Indonesia membuat dia lancar berbahasa Indonesia. Dari keingintahuan tentang Islam, dia lalu memutuskan jadi mualaf pada 1994. Dia mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Sunda Kelapa. Setelah bos perusahaan ini jadi mualaf, dia kerap disapa Pak Haji, meski belum menunaikan rukun Islam kelima ini. Number 3. Herman Halim. Masih di tahapan para pengusaha yang mendapatkan hidayah, di mana hidayahnya yaitu berupa masuknya ke agama Islam sebagai seorang mualaf. Herman Halim merupakan bos Bank Maspion, sekaligus anak dari Alim Markus. Sebelum masuk Islam, rupanya dia beberapa kali pindah agama. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Kisah anaknya yang memeluk agama Islam yang memberi inspirasi kepada bos Bank Maspion tersebut pada 2004. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Cengho, Kota Surabaya. Herman Halim mengaku merasakan keajaiban setelah memeluk Islam. Number 2. Hermanto Wijaya. Yuk kita beralih lagi pada sosok pengusaha kaya raya yang satunya lagi. Kira-kira ia tidak kalah ya dibandingkan dengan para pengusaha lainnya yang juga memiliki sumber kekayaan luar biasa. Inilah bos Jaya Raya Solution atau Jaya Raya Elektronik ini menjadi mualaf pada 2019. Bos perusahaan ini masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Raya Citra Grand City, Palembang. Setelah menjadi seorang muslim, namanya menjadi Muhammad Hermanto Wijaya. Dia yakin untuk memeluk Islam setelah mempelajari agama ini. Ditambah faktor lingkungan, pergaulan, dan tempat tinggalnya. Muhammad Hermanto Wijaya sendiri sebelum menjadi mualaf dikenal sebagai sosok yang aktif melakukan kegiatan sosial. Number 1. Iwan Musri. Siapa yang gak kenal dengan sosok pria dengan wibawa yang sangat tinggi ini? Ya, Iwan Musri. Sejak kedekatannya dengan penyanyi cantik sekaligus musisi ternama di Indonesia, nama Iwan Center diperbincangkan oleh berbagai media. Apalagi jika pada saat ini, Iwan sudah menjadi suami sah dari ibunda Al, El, dan Dul. Nah, ya dong, ayah batunya Bang El guys. Sudah bukan rahasia lagi jika Iwan termasuk dalam salah satu pria yang memiliki segudang bisnis. Bahkan dia juga termasuk pada bisnis yang sukses. Tak heran jika kehidupan Maya menjadi sangat glamor dan jauh kata kekurangan. Sejak menikah dengan Iwan pada tahun 2017 silam, crazy rich banget nih orang.
sampai-sampai masuk dalam deretan pengusaha kaya raya.